pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang? Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hal yang sangat luar biasa dalam keimanan kita untuk menjalani kehidupan ini adalah ketika kita tetap setia, berlaku setia, taat kepada Tuhan, tanpa tergoyahkan iman kita. Bapak Ibu, kita mungkin banyak mengalami godaan-godaan untuk mempertanyakan bagaimana sesungguhnya keimanan saya. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita meneguhkan iman kita sampai kesudahannya. Maksudnya adalah kita harus terus meneguhkan sampai kesudahannya. Apa itu makna kesudahannya, Inang? Kesudahannya adalah pada saat Tuhan akan melaksanakan penghakimannya kepada kita. Dapat kita baca, ya terus meneguhkan sampai kesudahannya. Dapat kita baca nanti kita bandingkan Filipi 1 ayat 6 Bapak Ibu. Karena kehidupan kita ini adalah kasih karunia Allah, maka Tuhan menginginkan kepada kita saat ini Bapak Ibu supaya kita hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, supaya kita setia kepada Dia. Jadi jikalaupun kita menghadapi pergumulan, persoalan kehidupan, Tuhan mau katakan kepada kita, kita harus setia sampai kesudahannya. Sampai Tuhan menyatakan kita akan menyudahi kehidupan kita yang sementara di dunia ini dan akan melanjutkan kehidupan kepada kekekalan. Kekekalan surgawi itulah yang kita harapkan di dalam setiap keimanan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Hanya orang kudus yang dikasihi Allah dan yang puni sajalah yang tak bercacat. Nanti dapat kita melihat bahwasanya siapakah orang-orang yang tak bercacat itu. Itu adalah orang-orang yang diampuni dan juga yang dikasihi Allah. Ia adalah orang yang tak bercacat. Jadi ketika kita menerima pengampunan Allah, dikasihi oleh Allah, Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang tak bercacat. Maksudnya tak bercacat, maksudnya bukan cacat fisik Bapak Ibu. Tetapi supaya kita tidak menyimpang atau menyeleweng keimanan kita. Tetapi kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hanya orang kudus yang dikasihi Allah dan diampuni sajalah yang tak bercacat. Nanti dapat kita baca atau kita bandingkan Bapak Ibu dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 atau pasal 5 ayat 23. Jadi perlu kita memahami Bapak Ibu di dalam menanti kesudahannya ini kita hidup takut akan Allah. Takut akan Allah sudah pernah juga saya sampaikan dalam renungan beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu, bahwasanya takut akan Allah bukan takut berhadapan atau bagaimana, tapi takut melakukan dosa dan hidup dalam kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut akan hari Tuhan. Jadi kita boleh takut akan Allah, tetapi kita tidak boleh takut ketika hari Tuhan akan datang, yaitu penghakiman. Lalu orang-orang yang percaya, orang-orang yang tak bercacat tadi itu, hari penghakiman dinantikan sebagai hari pembebasan Bapak Ibu. Jadi kita menanti-nantikan itu. Orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus menantikan hari penghakiman itu. Karena kita akan dibebaskan. Dibebaskan dalam artian Bapak Ibu kita akan ditempatkan pada kerajaan sorga dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Lalu firman ini mengingatkan kepada kita, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya tetap hidup dalam persekutuan keimanan kita, supaya kita bertumbuh di dalam iman kita Bapak Ibu. Maka saat ini Tuhan memberitahukan kepada kita menjaga kesucian hati kita dan kita tak bercacat di hadapannya, kita menjauhkan segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Biarlah keimanan kita tetap teguh sampai kesudahannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami setia sampai
akhir hidup kami Tuhan, di dalam keimanan kami, percaya pada pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kiranya apapun yang menjadi tantangan, pergumulan, dan kesedihan hidup kami, tidak mampu itu Tuhan melepaskan kecintaan kami, keimanan kami kepada Tuhan. Tetapi kami akan tetap berdiri teguh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.